Nggak percaya Habib bukan berarti kita nggak percaya zuriyah Nabi, bukan berarti kita nggak percaya ahlul bait Nabi. Nggak nyambung itu, ya. Nggak nyambung. Contoh, kalau kita misalnya nggak percaya dengan Cibahar, apakah kita akan murtad? Justru kalau kita percaya omongan dia, kita yang murtad. Kita nggak percaya sama si Rizik, apakah kita akan murtad? Justru kalau kita percaya dengan omongan dia, kita yang murtad. Jangankan seorang kiai, Gus Habib yang masih hidup, mereka pun yang mati bisa mendatangkan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhraja mar'a faj'alahu tha'an ahwa. Seorang kiai melakukan tindakan tak terpuji, tindakan tercela kepada santri-santrinya, kepada murid-murid perempuannya. Mengerikan ya. Dimana kalau kita melihat fenomena-fenomena seperti ini banyak sekali terjadi di kalangan umat, terkhusus mereka yang mengajarkan ngalap-ngalap berkah. Air minum bekas guru mereka menjadi rebutan. Bekas kaki dari guru mereka jadi rebutan. Tempat duduk bekas guru mereka jadi rebutan. Semua apapun ajaran ngalap-ngalap berkah terhadap guru-guru ini menjadi cikal bakal kepada oknum-oknum bejat, kepada oknum-oknum kiai, ustadz, Gus Habib yang bejat menipu umat. Perhatikan berita tadi, perhatikan. Melakukan tindakan tercela kepada satriwatinya dengan doktrin apa? Agar bisa hafal Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Fenomena-fenomena seperti ini terjadi karena ada doktrinnya ngalap-ngalap berkah. Kalau kita memirip-miripkan mereka dengan Syiah, mereka tidak mau, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhraja mar'a faj'alahu tha'an ahwa. Ya, tidak mau mereka. Karena apa? Syiah kiblatnya kuburan. Asal kalian tahu, kuburan ulama-ulama Syiah banyak yang disembah. Faqih al-Muqaddam Tsani, beliau punya anak namanya Habib Bakar Sakran, ayah daripada Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Al-Habib Abu Bakar Sakran pernah memijit kaki ayahnya. Ketika dia pijit di kaki beliau, kaki ayahnya ada butiran pasir-pasir yang baunya harum luar biasa, yang tidak pernah dilihat pasir ini di dunia. Wahai ayahku, ini pasir dari mana? Apa kata beliau? Abah baru pulang dari surga. Baru pulang dari surga, masih ngikut pasir-pasir yang ada di surga. Saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Foto-foto orang Syiah disembah, dirukui, disujudi. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang menganggap manusia itu sebagai Tuhan. Ali bin Abi Thalib itu Tuhan. Madad ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Ajaran apa ini, wahai Habib? Dan beberapa bulan yang lalu, saya pernah menginformasikan salah satu berita kepada kalian bahwa ada villa di Puncak Bogor. Itu digunakan oleh oknum Habib untuk, setelah dibekuk oleh polisi, ada pengakuan yang sangat aneh. Villa tersebut dipakai untuk ajang nikah mut'ah. Nikah mut'ah. Ajaran Syiah lagi. Untuk memuaskan hawa nafsunya, mereka menggunakan kedok-kedok Islami yang sejatinya itu jahili. Perhatikan doktrinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Kalau kita mengukur jarak tembak mereka ini untuk mendoktrin umat dengan ngalap-ngalap berkah. Ini perhatikan berita yang saya bacakan tadi. Agar cepat hafal Al-Quran katanya. Seorang kiai melakukan tindakan tercela kepada santrinya. Konyol. Dan apakah ini satu-satunya? No, teman-teman. Sebelumnya mungkin tidak saya bahas. Ada juga seorang tokoh dari faham-faham seperti ini. Modusnya untuk melakukan tindakan tak terpuji itu, tindakan jahat itu kepada santri-santriwatinya dengan alasan untuk mensucikan rahim.
Ini deril menggunakan agama demi hawa nafsu dunia. Jadi dia sudah menghilangkan ajaran Nabi Muhammad SAW yang mulia dengan alasan-alasan barokah, dengan alasan-alasan keramat. Doktrin-doktrin keramat ngalah berkah di Indonesia ini yang membuat banyak oknum-oknum melakukan tindakan kejahatan. Dan ketika kita membahas seperti ini, pasti teriakan mereka Wahabi-Wahabi. Gak bakal stop mereka teriak Wahabi. Karena apa? Doktrin dari Syiah memang seperti itu. Kalau kalian ingin menghanguskan, mensirnakan, melenyapkan orang-orang Wahabi dari kota kalian, maka dukunglah Sufi. Kenapa? Musuh alami dari Wahabi adalah Sufi. لكن الوهابية لا عندهم الصوفية، ولذلك إذا تريد أنك تنظف منطقة من الوهابية فقوي الصوفية. الاتجاه الصوفي عدو طبيعي للوهابية، ونحن في هذا نتعاون معهم. Wahabi terus. Ya Allah. Dan apakah saya takut untuk dijuluki Wahabi? Ya tidak, teman-teman. Setiap manusia akan mati, akan merasakan mati. Mereka semua akan mempertanggungjawabkan dengan teriakan-teriakan mereka di akhirat. Ya, kalau mereka takut, biarkan mereka ini mau berteriak Wahabi, Wahabi. Silahkan. Sedangkan mereka sendiri tidak tahu apa itu Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahab, mereka tidak tahu, teman-teman. Atau mereka menisbahkan Wahabi ini kepada Abdul Wahab bin Rustum. Karena Muhammad ini anaknya Abdul Wahab, bukan Abdul Wahab bin Rustum. Tapi terus kenapa bisa mengalir ucapan-ucapan Wahabi-Wahabi ini kepada umat? Ya karena mereka takut golongan yang selalu mendakwahkan betapa bahayanya doktrin-doktrin Syiah adalah Salafi. Salafi mana yang hobi mengatakan kuburiyun kepada sama muslimnya? Kenapa orang-orang Salafi mengatakan kuburiyun kepada orang-orang penyembah kubur? Ada videonya mereka menyembah kubur. Dan ada pernyataannya. Ada pernyataannya secara lisan bahwa mereka ini memang menyembah kubur. Karena kubur itu bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. احنا كمتصوفة ولسنا شيعة بيقولوا علينا ان احنا عبدة الاضرحة. بيقولوا على المتصوفين انهم عبدة الاضرحة. نعم، نحن عبدة الاضرحة التي تقربنا الى الله سبحانه وتعالى، لان هناك فرق بين القبر والضريح. القبر في مسلم عادي، اما الضريح ففي ولي من اولياء الله الصالحين اخلص لله، فربنا سبحانه وتعالى كرمه وجعل له مقام يزار. Ada pernyataannya. Bukti kalau orang-orang Salafi ini mengikuti salafus saleh ketika mereka ini meratakan kuburan dengan tanah. Lalu framing dari orang-orang Syiah ataupun Sufi, orang-orang Salafi Wahabi ingin menghancurkan kuburan, diratakan, bukan dihancurkan, dibongkar. No, bukan seperti itu. Dulu Nabi Muhammad SAW juga mengutus Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan. Perhatikan baik-baik, diratakan kuburan. Kalian yang mengaku keturunan Ali bin Abi Thalib, kenapa tidak mengajarkan kepada umat untuk meratakan kuburan juga? Kenapa malah membangunnya seperti tumpeng kuburannya? Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhraja al-mar'a faj'alahu tha'an nahwa sanuqri'uka fala tansa. Na'udzubillah min dzalik. Ajaran ngalap-ngalap berkah ini kan konyol sebenarnya. Cuman karena banyak manusia yang butuh di Indonesia ini, butuh untuk doanya terkabul, butuh untuk mendapatkan syafaat, butuh ini, butuh itu, banyak kebutuhan. Orang Indonesia ini punya banyak kebutuhan, sehingga apa? Ada harapan dari oknum-oknum habaib, ajaran-ajaran yang ngalap-ngalap berkah, yang membuat umat ini bisa dengan mudahnya madad-madad, igdi-igdi hajatina kepada Habib yang sudah mati. Ya bin Muhsin, igdi hajatina. Kuburan saja dialap, apalagi yang hidup. Harta jiwa raga bisa diserahkan karena apa? Orang butuh. Tidak ada wanita yang melihat beliau kecuali minta dikawinin. Sampai kalau beliau datang ke Tarim misal, itu bapak-bapaknya semua mengatakan tutup pintu dan jendela, jangan ada yang bolong. Kalau ada anaknya ngelihat Habib Ahmad, minta dikawinin, maksa. Sama. Ini Habib Ahmad. Yang membuat saya benci, teman-teman, yang membuat saya enak adalah doktrin-doktrin. Sebab apalagi seperti ini. Agar cepat hafal Al-Quran, begini-begini dulu dengan kiai. Kiai minta pijit kepada santainya, lalu disodok. Minta pijit kepada santainya, lalu mensucikan rahim. Sontoloyo. Ketika mereka dulu teriak, ya, ketika saya bikin pernyataan, coba kalian datangkan kepada saya satu berita yang dimana ada orang-orang Salafi ataupun pesalafi, ustadznya, pengasuhnya yang melakukan tindakan tercela seperti itu.
Ketika mereka berusaha, usaha mereka Allah gagalkan. Tapi mereka tidak menyerah, teman-teman. Mereka berusaha lagi, Allah gagalkan lagi. Karena memang tidak ada bukti. Dan meskipun ada kejadian seperti itu, taruhlah ada salah satu ponpes salafi yang melakukan seperti itu, tapi tidak sampai masuk berita. Dan saya pun tidak tahu di mana beritanya, kejadiannya. Mungkin saja ada, cuman saya tidak tahu. Makanya saya minta kepada kalian, kalau kalian tahu, silahkan share kepada saya atau buat videonya. Ada loh ini hari plastik itu. Jadi ini pembelajaran bagi kita semua, bahwa yang merusak akal anak bangsa, merusak iman adalah ajaran-ajaran sedemikian rupa. Doktrin-doktrin konyol, apalagi masuk ke ranah takhayul bi'al khurafat. Mereka ngamuk ketika nggak diakui sebagai cucu Nabi. Mereka ngamuk ketika nggak diakui sebagai ahlil bait Nabi. Orang yang sudah disucikan nggak akan mungkin melakukan maksiat, beb. Logika aja. Yang tidak percaya Habib PKI, gue lah orangnya. Gue lebih suka gelar seperti itu daripada jadi mukibin, daripada jadi budak. Kami sudah berperadaban sebelum datuk kalian pakai celana, sebelum datuk kalian jalan tegak, sebelum datuk kalian mengenal besi. Ulama disebut kerak bersorban, ulama dihina, diejek, sok tahu agama. Makin si Taufik bab makruh aja nggak tahu dia. Nggak percaya Habib bukan berarti kita nggak percaya zuriyah Nabi, bukan berarti kita nggak percaya ahlil bait Nabi. Nggak nyambung itu. Justru kalau kita percaya dengan omongan dia, kita yang murtad. Mereka berdoa kepada Umar Muhdor, kepada berhala yang bernama Umar Muhdor sebagai perantara. Saya itu kafir, saya itu murtad karena tidak percaya Habib. Nah, saya orangnya nggak percaya Habib. Terah kalian, mulut kalian tidak akan mengkafirkan saya, walaupun mengkafirkan secara lisan kalian, secara moncong congor kalian. Jangan terkecoh. Bisa jadi itu wali setan. Makanya aku bilang, beda ajaran kalian dengan ajaran Islam. Ajaran Islam itu update. Makanya otak kalian update juga. Kenapa Islam jadi terkesan mundur, keterbelakangan? Karena orang-orang seperti kalian. Hari gini masih bicara terbang. Hari gini masih bicara jalan di atas air. Jakarta datang ke istana mengaku dia lagi hamil dan bayinya bisa baca Al-Quran. Jadi banyak orang itu percaya, kecuali Buya Hamka. Sekarang kalian mau bilang sama kita digigit kobra, kobranya mati. Makanya saya lebih cocok, lebih logika saya menangkap apa yang diutarakan oleh Kiai Imaduddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu wali terbagi dua, ada wali Allah, ada wali setan. Wali Allah dapat ilham dari Allah, wali setan dapat. Jadi jangan. Ya, tinggal kalian pikir, kalian punya akal, kalian punya guru, kalian punya pedoman. Pedoman gua bukan Habib. Kalau ikut Al-Quran saja, tidak ikut Habib, itu sesat. Gua pilih sesat, tapi sejalan dengan Al-Quran. Ingat kata-kata ketua Robitoh Al-Habib Taufik Asqaf, ngikuti Al-Quran tapi tidak ngikuti Habib, tidak ngikuti Habaib, itu sesat. Maka gua milih sesat aja, sesat di jalan Al-Quran, daripada kelihatan tidak tersesat, kelihatan kita selamat di jalan Habib. Yang tidak percaya Habib PKI, gue lah orangnya, gue PKI. Gue lebih suka gelar seperti itu daripada jadi mukibin, daripada jadi budak, daripada jadi donatur, sedangkan gue masih miskin. Yang tidak percaya Habaib itu kafir, sudah gue bilang tadi. Yang tidak percaya Habib itu komunis, gue lah orangnya. Yang tidak percaya Habaib ateis, gue lah orangnya. Gue ateis yang percaya kepada Allah, gue ateis yang percaya kepada Nabiullah, gue ateis yang percaya kepada Rasulullah, gue ateis yang percaya kepada kitab suci Al-Quran, gue ateis yang percaya kepada rukun Islam dan rukun iman. Karena omongan mereka semua banyakan dobol, saudara, gedebrus, dusta. Contoh, di Tarim itu, saudara, di Tarim itu semua wali.
Jadi kalau kita ke pasar, itu yang jualan wali tidak jauh daripada Al-Quran. Mereka baca Al-Quran. Kalau lagi tidak ada pelanggan, mereka baca Al-Quran. Kita lihat pasar di Tarim. Kita punya teman juga di Tarim. Di saat kita berada di dalam zona canggih seperti sekarang, yang mempermudah kita untuk mengakses segala sudut yang ada di bumi ini. Jadi kita pelajari, betul nggak seperti omongan dia? Betul nggak seperti omongan dia? Makanya ajaran kalian tidak update, Bib. Nah, ajaran itu mungkin 100 tahun yang lalu cocok karena orang nggak bisa mengakses. Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Di masa hidupnya Ali As-Sakran mungkin cocok ajaran itu. Ajaran-ajaran seperti itu. Makanya aku bilang, beda ajaran kalian dengan ajaran Islam. Ajaran Islam itu update. Dari masa ke masa tidak akan pernah out model. Selalu update. Makanya otak kalian update juga. Udah 2024 masih bicara ada orang yang belum khatam, dia menghafal Al-Quran, ketika meninggal dia sambung lagi menghafal Al-Quran dalam kubur. Itu ajaran jahiliyah. Kemudian yang belum ada teknologi seperti sekarang gitu. Sementara kami sudah duluan mendapatkan peradaban itu ya ikhwan. Walaupun kalian ngaku-ngaku dari mulut busuk kalian bahwa kami ini kalau tidak ada datuk kalian, datuk kami penyembah pohon. Kami sudah berperadaban sebelum datuk kalian pakai celana, sebelum datuk kalian jalan tegak, sebelum datuk kalian mengenal besi, sebelum datuk kalian mengenal api. Makanya ajaran kalian itu ajaran ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Kalau Islam enggak ketinggalan zaman, sudah ada agama Islam, ajaran Islam, ilmu di dalam Islam itu up to date, update sesuai dengan generasi. Kenapa bisa diterima? Semakin manusia modern, semakin bisa menerima kehadiran Islam. Karena update. Kenapa Islam jadi terkesan mundur, keterbelakangan? Karena orang-orang seperti kalian. Hari gini masih bicara terbang. Hari gini masih bicara jalan di atas air. Hari gini masih bicara datuk saya, batuk. Hari gini masih berbicara, ada baju, taruh di centelan, bisa zikir. Allah. Di era 70-an, itu orang dari Aceh berangkat ke Pulau Jawa, ke istana, buat nipu presiden. Bukan nipu rakyat kecil, presiden ditipu. Namanya Cub Zahra Punna. Orang Aceh. Kalian bisa nyari, ada beritanya, ada kitab sejamannya, ada korannya, ada beritanya. Coba, namanya Cub Zahra Punna. Dia datang ke Jakarta, datang ke istana, mengaku dia lagi hamil. Dan bayinya bisa baca Al-Quran. Bayinya bisa mengaji dalam perut. Ternyata dia memakai recorder. Zaman dulu recorder belum familiar. Recorder. Jadi banyak orang itu percaya, kecuali Buya Hamka dan siapa itu, saya lupa. Semua orang pada percaya itu. Jadi saya bilang, daripada dongeng kalian, tipuan kalian, leluhur kami, kebetulan dia cut juga. Leluhur kami itu udah duluan tahu bagaimana cara menipu. Tahun 70-an udah pakai recorder buat nipu. Sekarang kalian mau bilang sama kita, digigit kobra, kobranya mati. Kenapa saya tahu seperti ini? Karena saya melihat ada juga orang-orang dalam keluarga kami, dalam leluhur kami itu suka hal-hal seperti itu, ngebodohi orang, menipu orang dengan trik. Apapun itu nggak baik menipu orang. Jadi kami sebagai generasinya harus membongkar itu. Kalau ada tipuan, penipuan harus bongkar. Kalau nggak percuma datuk kami puja seperti itu. Ya, datuk kami itu bukan umat, bukan rakyat ditipu. Yang ditipu itu Belanda, Portugis, kena prank sama datuk kami. Ya, bayangkan kecerdasan datuk kami. Mereka siapkan para tentara, ya, para tentara semua, laskar mau perang itu. Karena mereka nggak punya meriam, dicat dengan arang.
Pas diteropong sama Belanda itu, waduh, mereka banyak sekali, mereka meriam sudah terarah ke kita. Kalau kita masuk, hancur kita. Itu kata Belanda. Padahal bukan meriam itu. Mungkin Belandanya bodoh. Itulah kecerdasan, menipu Belanda, bukan menipu rakyat, menipu umat. Nah, kalau kita bisa menipu umat, itu bukan cerdas namanya. Bukan. Ngancam-ngancam rakyat sipil, ngancam-ngancam orang lemah. Itu bukan pejuang, pecundang itu. Kemudian kita ramai-ramai menyerbu orang, datang ke rumah orang dengan cara yang tidak sopan, teriak-teriak, itu penjajah seperti itu. Mana ada cucu Nabi, cucu mulia yang seperti itu. Jadi kalau mau ngaku-ngaku, bukti itu. Tapi kan kalau nggak ada bukti, ya udah diam aja. Pokoknya kami nggak percaya, udah. Buktinya mana? Sebenarnya mudah saja. Kalian bilang kalau datuk kalian itu mujtahid mutlak, ulama besar, ahli hadis. Seharusnya beliau di masa itu sudah ada yang menceritakan tentang beliau. Di zaman beliau sudah ada pembukuan. Masa beliau yang hidupnya jauh setelah Sayyidina Ali, jauh setelah Sayyidina Hasan Hussein, kenapa justru tentang beliau nggak ada pencatatannya? Sedangkan di masa Sayyidina Hasan Hussein ada catatannya. Kan mustahil itu. Makanya saya lebih cocok, lebih logika, saya menangkap apa yang diutarakan oleh Kiai Imaduddin dan teman-teman. Kalian hanya mengedepankan emosi. Coba kalian renungkan, wahai kibin-kibin. Coba kalau kalian nggak percaya omongan saya, coba kalian tanya sama Habib masalah nasab. Kalian pasti akan dibilang, jangan nonton masalah itu. Udah, jangan nonton situ, nggak usah diikutin, begini begitu. Itu penipu biasa ngomong gitu. Bapaknya maling. Itu ada berita kriminal, Pak. Ada maling jemuran. Jangan nonton. Ganti aja channelnya, ganti. Kenapa? Karena dia maling. Supaya nggak ketahuan. Paham? Makanya mukibin dilarang nonton pidato Kiai Imad, ceramah Kiai Imad, pengajian Kiai Imad. Kenapa? Nanti sadar. Kalau orang jujur nggak masalah. Udah, simak apa yang dibahas oleh Kiai Imad. Tonton aja. Gimana? Setelah kamu, kalau orang gini, kalau orang bijak, kalau orang benar, setelah kamu menonton ceramah Kiai Imad, apa yang bisa kamu simpulkan? Betul juga, Bib. Yang diomongkan Kiai, diskusi istilahnya, yang diomongkan oleh Kiai Imad itu ada benarnya juga, Bib. Benarnya di mana? Beliau mengatakan bahwa tidak ada tulisan ataupun kitab sejaman selama 550 tahun. Kemudian tiba-tiba di abad 9-10 Ali As-Sakran menyebutkan tentang keberadaan Al-Imam Ubaidillah. Ini dari mana beliau mendapatkan catatan, beliau mendapatkan nama itu dari mana sebenarnya? Nah, itu yang perlu kita pecahkan. Kalau orang bijak, kira-kira kalau kita berhusnudon, ya, pada hal yang seperti itu, yang tidak ada buktinya, boleh. Kalau saya nggak mau, terus terang, nggak ada alasan. Saya percaya bahwa habaib itu cucu Nabi, bahwa habaib itu zuriyah Nabi, bahwa habaib itu ahlul bait Nabi. Nggak ada alasan saya untuk percaya, bukan untuk menolak. Saya tidak menolak, cuman saya tidak percaya. Tidak menolak. Mereka mau ngaku cucu pesawat tempur, saya nggak peduli. Dia mau ngaku apapun, cuman saya nggak percaya. Terus yang ngatain saya nggak percaya habaib, terus saya kafir. Bagaimana ceritanya? Jadi bagi saya, setelah saya melihat bagaimana ngamuk-ngamuknya para habaib, bagaimana caci makinya para habaib, bagaimana cara para habaib membantah tesis Kiai Imad, saya menyimpulkan kalau saya nggak percaya sama Habib. Satu pun belum ada Habib yang bantah tesis Kiai Imad dengan ilmiah, dengan ilmu, dengan bijaksana, dengan lemah lembut, dengan keilmuan, dengan dalil. Kiai Imad satu persatu, ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya. Habib dari dulu banyak ulama yang mengesahkan, banyak ulama yang tidak meragukan nasab kami para habaib. Lah, hari ini
Entah dari mana ada manusia yang ingin membatalkan meragukan nasab kami. Bukan meragukan. Justru Kiai Iman itu mengatakan terputus, batil, bukan meragukan. Saya tidak meragukan. Barang siapa yang meragukan nasab habaib, maka kafirlah dia. Saya tidak meragukan. Saya sama sekali tidak meragukan, cuma tidak percaya. Mentok tidak percaya. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan sedikit pun bagi saya. Tidak ada, memang mentok saya nggak percaya. Saya nggak percaya, enggak. Ya. Kalau kita lihat cara-cara mukibin, cara-cara para habib membela nasabnya, seandainya saja Rasulullah turun, Rasulullah ada di tengah-tengah kita dengan mengatakan, kalian bukan zuriyah aku, jangan mengaku-ngaku bernasabkan kepadaku. Kamu siapa? Langsung dibentak. Ente siapa? Ente kafir. Ente akan kualat. Ente tidak akan mendapatkan syafaat daripada datuk kami. Seandainya Rasulullah turun ada di tengah-tengah kita hari ini, ya kan? Datang Rasulullah meluruskan, sini bib, sini semuanya ngumpul, sini, cucuku Imat, cucuku Habib, semuanya. Bahasa bijak ya, bahasa bijak, bukan cucuku berarti keluargaku, bukan, bahasa bijak. Ada apa? Rame-rame. Begini ya Rasulullah, para habaib ini mengaku sebagai zuriyah engkau ya Rasulullah dari jalur Ubaidillah yang tersambung ke Imam Ahmad bin Isa illallah. Begini, mereka itu tidak tersambung nasabnya kepadaku. Jadi barang siapa yang mengaku ayah kepada selain ayahnya, aduh itu dosa besar. Kamu siapa? Langsung dibentak. Kamu siapa? Kamu tidak akan mendapatkan syafaat dari datuk kami. Ya, langsung. Itu kalau Rasulullah. Kalau Rasulullah sendiri yang datang, gitu, digituin kalau nggak percaya nasab mereka. Paham? Jangankan kita, jangankan Kiai Imat. Tiba-tiba malaikat turun. Gitu, malaikat turun. Habib itu bukan cucu Nabi, Habib itu tidak tersambung nasabnya kepada Nabi. Kau siapa? Kau akan kualat. Kau tidak akan mendapatkan syafaat. Itu malaikat yang turun. Jadi kalian nggak usah banding-bandingkan sekarang. Seandainya Nabi itu turun, seandainya Nabi menjelaskan, gitu jawaban mereka, emosi, marah-marah. Orang yang marah-marah, orang yang emosi, orang yang mengejek, orang yang menghina, berarti mereka berada di pihak yang salah.